Halo, selamat berjumpa kembali di pertemuan yang keempat bagi para pasis ahli nautika tingkat 1 yang reguler maupun yang asinkronus, yaitu pertemuan dalam mata pelajaran Ship Handling Maneuvering Course atau saya singkat SHMC. Ya, yang dulu ya saya tulis pengendalian kapal dan olah gerak kapal, karena untuk memberikan pengertian agar para pasis yang tamatan BP3IP ini nantinya dapat diberikan sertifikat SHMC, maka judul saya rubah menjadi SHMC dari pertemuan yang pertama hingga pertemuan yang keempat ini. Karena di lapangan ada beberapa kapal, ya khususnya kapal tanker, ketika di petting ditanyakan oleh inspektur petting apakah nakoda memiliki sertifikat SHMC ini. Maka dengan judul saya tulis SHMC, artinya para pasis ANT1 tamatan atau ANT1 tamatan BP3IP sudah diberikan pelajaran mengenai SHMC ini. Itulah tujuannya, sehingga nanti di atas kapal ketika seseorang tamatan BP3IP yang sudah ANT1 untuk dipromosikan menjadi nakoda tidak perlu balik lagi kembali ke kampus untuk training SHMC, karena SHMC ini sudah diberikan ketika seseorang mengikuti pendidikan untuk ahli nautika tingkat 1 di BP3IP ini. Oleh karena itu, nantinya tamatan ANT1 tamatan BP3IP mestinya sekaligus diberikan sertifikat SHMC ini, sehingga apabila dipromosikan menjadi nakoda atau ada inspeksi dari auditor, baik itu dari port control, dari terminal, dari petting, dari pencharter, sudah siap, tidak menjadi hambatan atau harus melengkapi lagi sertifikat SHMC ini. Baiklah, untuk itu pertemuan yang keempat ini merupakan pertemuan yang terakhir, ya, akan saya mulai saja. Jadi sama SHMC ini juga silabusnya berdasarkan STCW, ya, sesuai dengan IMO Model Course 7.01, ya, edisi tahun 2014. Baik, saya mulai saja. Yang pertemuan keempat ini atau pertemuan terakhir ini, saya akan menyampaikan mengenai tugas seorang nakoda ketika membuat master standing order dan night order. Ya, umumnya di kapal ya itu sudah menjadi kewajiban apabila penggantian nakoda yang baru seharusnya membuat master standing order yang baru juga, karena tidak mungkin pergantian nakoda yang baru masih menggunakan master standing order dari nakoda yang lama. Untuk itu, seorang nakoda baru yang baru dipromosikan
ya sebaiknya sudah siap untuk membuat master standing order. Untuk membuat master standing order, tidak semua orang dengan mudah menulis, ya. Tidak semua orang mengeluarkan inspirasinya dalam membuat master order maupun night order. Ya kalau night order mungkin sama dengan nakoda yang lama, enggak jadi masalah. Mungkin yang diperintahkan setiap malamnya ya hampir saja sama. Tapi kalau master standing order tentunya setiap nakoda memiliki gaya dan memiliki catatan atau master standing order yang lebih sempurna dibandingkan nakoda yang sebelumnya. Untuk itu ini saya akan tunjukkan, ya, master standing order yang berbahasa Inggris. Ini contohnya, ya. Jadi isinya ya Anda sebagai calon master atau yang sudah master sudah terbiasa melihat poin-poin atau hal-hal yang ditunjukkan di dalam master standing order, yang antara lain yaitu ini dalam bahasa Inggris, ya, yang menyangkut soal haluan kapal, yang menyangkut soal pengemudian kapal, menyangkut soal penglihatan dan sebagainya, harus dituang di dalam master standing order. Tentunya dasar dari penulisan itu mungkin ada di dalam P2TL atau peraturan pencegah tubrukan di laut, ya, atau Bridge Procedure Guide dan lain-lain sebagai referensi di dalam menulis master standing order. Baiklah, ini yang bahasa Inggris, ya, Anda bisa baca, dan ini ada di modul saya. Saya sudah membagikan modul kepada ketua kelas yang tujuan saya supaya dibagikan kepada seluruh anggota, seluruh pasis ANT 1 di kelasnya, ya, kira-kira demikian. Ya, ini untuk perintah malam. Baiklah, saya tunjukkan saja yang berbahasa Indonesia. Ini contohnya, ya, master standing order. Ya, paling tidak makin sering melihat master standing order dari suatu nakoda, Anda akan mengambil contoh yang baik yang bisa ditambahkan kepada master standing order yang Anda buat, ya. Ini contohnya. Semakin Anda sering memperhatikan master standing order seorang nakoda, Anda akan lebih mahir membuat master standing order, akan lebih lengkap master standing order Anda. Ya, ini contohnya semua perwira, ini nama kapal, tanggalnya, ya, semua perwira harus berkomitmen terhadap keselamatan kapal, personil, properti, dan lingkungan laut. Juga harus diketahui bahwa instruksi ini tidak menghalangi atau mengganti peraturan internasional mengenai collision regulation. Jadi orang perwira jaga harus tetap mengikuti apapun alasannya, tidak boleh meninggalkan dalam menaati peraturan P2TL, ya, peraturan pencegah tubrukan di laut. Perwira jaga bertugas di anjungan, ya, ini dan sebagainya. Ini semua suatu perintah yang harus ditulis di dalam master standing order. Ya, tentunya nanti Anda makin banyak melihat master standing order dari nakoda-nakoda yang lain, Anda akan membuat master standing order
lebih sempurna dari nakoda yang Anda lihat, lebih lengkap dan lebih sempurna. Ya, kira-kira begitu. Ini antara lain isinya. Anda boleh meniru yang baik dan nanti ditambahkan dengan apa yang perlu Anda tambahkan, ya, yang keluar dari inspirasi Anda dalam menulis master standing order ini. Ini semua, ya, contohnya nakoda harus dipanggil jika terjadi kegagalan yang mempengaruhi giro dan sebagainya. Nah, ini nanti ditempel, kalau sudah ditempel di anjungan, dan mungkin nanti menjadi persyaratan ketika kapal Anda diadakan audit, baik itu dari posted control, dari terminal, dari pencharter, melalui petting dan sebagainya. Ya, ini bisa Anda lihat, ya, ada salin yang baik, ya, dan Anda tinggalkan yang tidak baik. Baru nanti nama Anda, ini nama nakoda, ditanda tangan, baru nanti diedarkan kepada chief officer, tanda tangan, second officer, dan third officer, ya. Dan selanjutnya kalau mungkin ada port officer, ya. Jadi master standing order ini hanya ditujukan kepada deck officer. Tentunya untuk engineer ada sendiri dari chief engineer. Kecuali perintah nakoda untuk olah gerak dan sebagainya, perintah untuk menyiapkan kamar mesin itu ada sendiri. Ya, tentunya ya mirip-mirip master standing order lah. Jadi agak singkat saja untuk di kamar mesin. Biasanya sudah dibuat formnya, tinggal ngisi waktunya, kepentingannya, dan sebagainya. Ya, ini contoh master standing order yang saya kutip dari internet. Ya, tentunya ini sebagai ancar-ancar apa saja yang harus Anda sampaikan ketika Anda membuat master standing order di atas kapal. Dan ini ada di dalam modul yang sudah saya bagikan kepada para siswa, ya, melalui ketua kelasnya. Nanti bisa dilihat, Anda perbaiki yang kurang baik, Anda tambahkan kekurangannya, yang kurang lengkap barangkali boleh ditambahkan. Ya. Nah, ini perintah malam atau night order sudah pasti Anda ketika menjadi officer di atas kapal tiap harinya menandatangani atau melihat perintah malam atau night order dari nakoda. Ya, yang satu, nomor satu ditulis ketika nakoda akan istirahat, sebelum istirahat, ya sekitar jam 8 malam, jam 20 sampai jam 9, nakoda membuat perintah malam ini. Ya, buat instruksi untuk wirajaga dalam format tertulis tangan. Jadi tidak boleh diketik, harus ditulis dengan tangan perintah malam ini. Tergantung pada acara yang diharapkan pada malam hari itu. Tentunya ini semua tergantung situasi dan kondisinya. Berlayar di samudra, berlayar di perairan sempit, selat, dan lain-lain, ya. Nanti redaksi daripada perintah malam itu pada intinya untuk membuat kapal tetap dalam kondisi aman, ya, bebas dari semua kecelakaan maupun perompaan, kemungkinan perompaan, pencurian, dan lain-lain. Secara umum night order itu menyangkut hal-hal seperti berikut, ya, untuk tetap mematuhi perintah, ya, perintah nakoda. Yang kedua, haluan ditetapkan jangan berubah haluan tanpa seizin nakoda, ya.
Berikutnya, periksa dan plot posisi dalam interval waktu tertentu. Tentunya kalau di selat ya bisa saja setengah jam sekali, seperempat jam sekali, 1 jam sekali, ya. Ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi di mana kapal itu berlayar. Nakoda bisa memberikan perintah malam sesuai yang diinginkan. Jaga dengan baik dan patuhi apapun alasannya, tidak boleh meninggalkan P2TL, cara penyimpangan dan lain-lain. Berikutnya, memanggil nakoda pada posisi yang diminta. Misalkan kapal ketika 1 jam sebelum tiba di tempat yang dituju, mungkin sebelum kapal berlabuh atau sebelum pandu naik, nakoda harus diberitahu, ya, itu ditulis di dalam night order. Atau dalam posisi-posisi tertentu, misalkan di perairan yang sempit dan banyak bahaya navigasi, nakoda harus dipanggil, umpamanya bisa ditulis di dalam buku perintah malam. Sekali lagi, buku perintah malam ini ditulis setiap malam sebelum nakoda istirahat dalam format ditulis dengan tangan. Kira-kira gitu. Jam jaga anti pembacaan jika diperlukan, ya, khususnya untuk berlayar di tempat-tempat yang rawan peropaan, misalkan di Selat Singapura, Selat Melaka yang sudah terkenal, ya, mungkin ditambahkan penjagaan ketika malam hari khususnya, ya, anti perompaan, ya, sesuai dengan sistem security yang ada di kapal. Berikutnya, persiapan sebelum masukin stasiun pandu. Ya, jadi paling tidak setengah jam sebelum masuk stasiun pandu, nakoda sudah harus dianjurkan, diberitahu, ya. Baru informasi kira-kira kapal akan tiba di tempat yang sudah ditentukan oleh nakoda, biasanya ditulis di peta, ya, beritahukan, ya, ditulis di night order, ya, supaya nakoda dipanggil. Dan nanti maju mengurangi kecepatan telegraf, ya tentunya ini didahului dengan perintah untuk kamar mesin, ya, paling tidak setengah jam sebelum tiba nakoda sudah membuat perintah untuk kamar mesin, untuk KKM atau chief engineer menyiapkan mesin, kapal siap untuk olah gerak, masuk pelabuhan atau mungkin berlabuh jangkar menunggu pandu, ya, dan sebagainya. Ya, panggil nakoda di posisi yang biasanya sudah ditandai oleh nakoda. Nakoda harus memberikan tanda di peta, ditulis dengan pensil, panggil nakoda, ya, setiba di posisi tersebut. Turunkan tangga pandu kalau memang pandu malam itu atau hari itu akan naik, ya, yang semula tangga pandu dilipat atau diangkat ke atas, disiapkan, diturunkan dengan baik tangga pandu. Harus ditulis di dalam perintah malam, ya. Ini kira-kira. Siaga ABK tepat waktu, ya, kalau memang kapal langsung sandar, biasanya langsung diumumkan, ya, muka belakang, hari itu, malam itu, siang itu, tiba langsung sandar, diumumkan, ya. Ini periksa posisi kapal sesering mungkin jika sedang berlabuh jangkar.
Jadi night order ini tidak saja dibuat ketika kapal belayar, bisa juga dibuat ketika kapal sedang berlabuh jangkar. Apa-apa yang diinginkan oleh nakoda bisa ditulis di buku perintah malam ini. Berikutnya, panggil nakoda jika ragu-ragu, ini sebaiknya jangan ditulis. Ya, karena saya berpegang kepada kejadian yang pernah ada. Nakoda menulis jika ragu-ragu panggil nakoda. Ternyata kapal ketika tubrukan dan sidang di Mahkamah Pelayaran, perwira jaga, jelasnya Mu'alim 2 ditanya oleh Mahkamah Pelayaran mengapa tidak memanggil nakoda. Dia beralasan karena nakoda menulis ragu-ragu panggil nakoda dan dia merasa tidak ragu-ragu. Ya, oleh karena itu dia tidak manggil nakoda, tetapi kapal tubrukan. Oleh karena itu bagi saya seorang nakoda tidak perlu membiasakan menulis panggil nakoda jika ragu-ragu atau any doubt call master. Ya, terus penggantinya bagaimana? Ya, penggantinya memanggil nakoda itu sudah jelas ada di dalam Bridge Procedure Guide. Untuk itu cukup ditulis panggil nakoda sesuai dengan Bridge Procedure Guide. Jadi apa saja seorang perwira jaga pada waktu belayar harus manggil nakoda, ya, nanti akan saya tunjukkan yang saya kutip dari Bridge Procedure Guide. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh night order dan master standing order. Semakin Anda banyak melihat atau memperhatikan master standing order dan night order dari seorang nakoda ketika Anda belum menjadi nakoda, tentunya akan menambah inspirasi Anda ketika Anda menjadi nakoda. Nantinya Anda akan secara otomatis membuat master standing order atau night order dengan baik dan relatif lancar, ya, dan relatif sempurna atau lengkap, kira-kira demikian. Jadi perhatikanlah master standing order yang ada di kapal Anda, dan menurut Anda kira-kira apa kekurangannya. Kalau menurut saya, ya, sampai saat ini pun masih ada nakoda yang menulis any doubt call master, ya, panggil nakoda jika ragu-ragu. Ya, jadi kalau menurut saya tidak perlu menulis seperti itu. Jadi tulislah panggil nakoda sesuai Bridge Procedure Guide. Ya, panggil nakoda di dalam Bridge Procedure Guide semacam apa nanti akan saya tunjukkan. Ini contohnya. Dalam Bridge Procedure Guide disebutkan, ya, panggil nakoda saat sebagai berikut. 1. Jika penglihatan terbatas, ya, cuaca hujan lebat, kabut, penglihatan menjadi gelap misalkan. Yang kedua, jika kondisi lalu lintas padat, masuk selat, misalkan masuk selat Singapura, sudah pasti nakoda harus saja di anjungan. Yang ketiga, ketika peringatan marabahaya telah diterima atau sinyal marabahaya telah terlihat, ya, kalau memang kapal menghadapi kapal lain dalam marabahaya. Berikutnya, jika kesulitan dalam mengendalikan kapal, kemudi liar dan sebagainya. Berikutnya, ketika ada perbedaan antara yang diamati terakhir dan posisi yang diharapkan dari kapal. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan
kebiasaan, ya mungkin sering lewat di situ dan sebagainya, ada suatu hal yang perlu diperhatikan, maka nakoda harus dipanggil. Berikutnya, yang semestinya daratan sudah terlihat tetapi belum terlihat, ya perlu juga memanggil nakoda. Ya, kira-kira gitu. Jika tiba-tiba daratan, sebaliknya, jika mestinya belum melihat daratan, daratan kelihatan, ya harus segera memanggil nakoda. Ya, ini semua beberapa hal ketika Anda mengalami harus memanggil nakoda. Ya, yang terakhir, dalam setiap kasus ketika situasi di luar pengalaman perwira atau jika ada keraguan tentang keselamatan kapal atau kemampuan untuk mematuhi persyaratan peraturan. Ya, ini kalau perwira jaga mengalami kesulitan lah, ya, mengalami hal-hal yang perlu nakoda harus mengambil alih, ya tentunya dipanggil nakoda, diberitahukan nakoda. Jadi lebih baik kalau ini Anda tulis di dalam night order, ya tentunya terlalu panjang. Makanya lebih baik memanggil nakoda sesuai sesuai Brid Prosedur Guide. Bisa saja ini ditempel di anjungan. Jadi nanti Anda di dalam perintah malam cukup panggil nakoda sesuai dengan Brid Prosedur Guide. Ya, jangan sekali-kali menulis ragu-ragu panggil nakoda, itu akan memperlemah status hukum dari nakoda itu sendiri. Ya, kalau perwira jaga merasa ragu-ragu, kalau tidak, tetapi terjadi tubrukan atau kekandasan, tentunya hal yang demikian memperlemah kekuatan hukum daripada seorang nakoda. Oleh karena itu, lebih baik digantikan panggil nakoda sesuai dengan Brid Prosedur Guide. Jadi ini semua adalah hal-hal yang perlu seorang perwira jaga memanggil nakoda. Ya, nanti Anda pelajari, Anda perhatikan ini, dan ini ada di modul yang sudah saya bagikan. Tentunya kalaupun Anda tidak buka-buka Brid Prosedur Guide, Anda bisa buka di buku atau di modul saya yang sudah saya bagikan melalui ketua kelas. Kira-kira demikian. Untuk berikutnya saya akan membicarakan mengenai officers matrix. Ya, apakah officer matrix? Officer matrix adalah suatu daftar orang-orang yang wajib bertugas di atas kapal ketika kapal itu berlayar di suatu tempat dan situasi tertentu. Ini contohnya. Ya, officer matrix ini saya kutip juga dari Prosedur Guide. Dan ini mungkin ketika kapal Anda dipeting, diaudit oleh inspektur peting, akan dipertanyakan mengenai officer matrix. Ya, nanti officer matrix ini ya sebaiknya ditempel di anjungan, ya, sama dengan Master Standing Order dan lain-lain, ya, buku-buku mengenai daftar-daftar mengenai kapal Anda, ya. Dan ini ketika kapal Anda di audit akan dipertanyakan officer matrix ini. Contohnya apa? Ini contohnya ketika kapal masuk keluar pelabuhan, ya, dalam kondisi, semua kondisi apapun. Makanya
Orang yang bertugas di kapal adalah nahkoda di anjungan, perwira jaga di anjungan, ada lagi lookout, ya kalau bahasa Indonesianya ini mungkin panjarwala, ya ini mungkin cukup dengan dirangkap oleh perwira jaga. Umumnya kapal-kapal yang mempunyai kru minim, ya pas-pasan, tentunya tidak ada lookout, hanya saja ada jurumudi atau helmsman ini yang sedang memegang kemudinya kemudi tangan, ya nanti ada ini baru ada pandu, ya ketika masuk keluar pelabuhan ada pandu, ya baru berikutnya orang mesin untuk kapal yang unmanned machinery space, ya harus ada orang yang jaga. Kalau di laut lepas mungkin tidak semua otomatis, tidak ada orang di kamar mesin, ya. Jadi ini disingkat M, artinya diawaki, manage, ini M. Ya biasanya kalau sudah di laut lepas, kapal yang unmanned machinery space tidak ada orang, engineer cukup dari kamar dengan semua detektor ada di kamarnya, ya kira-kira begitu. Baru kemudi dengan kemudi tangan ini, ya untuk keluar masuk pelabuhan. Yang berikutnya di perairan yang terbatas, selat dan sebagainya, ya semua kondisi cuaca baik maupun cuaca terbatas, ya kalau cuaca baik bisa saja seorang nakoda ketika kapal di selat tidak ada di anjungan, bisa saja misalkan masuk selat Durian, ya selat Riau, ya mungkin nakoda tidak perlu di anjungan karena sudah terbiasa perwira jaga, ya tapi dalam penglihatan terbatas nakoda harus juga di anjungan, ya jurumudi, perwira jaga pasti ada, jurumudi ada, ya kemudi ya bisa saja otomatis, ya ini makanya ini ditulis A, artinya otomatis, ya ini ada jurumudi harus dipegang tangan ketika penglihatan terbatas. Jadi ini hand ini artinya kemudi tangan, ya hand steering, kemudi tangan. Kalau A ini otomatis. Jadi kalau masuk selat cuaca terbatas, ya harus kemudi tangan, ya ini semua bisa dipelajari, sudah terlihat, ya tentunya ini harus ditempel di anjungan. Officer metrik ini ya disesuaikan dengan kondisi kapal Anda yang sebenarnya. Ya ada kapal yang unmanned machinery space atau kapal yang masih manual, tetap masih ada di laut lepas maupun dimanapun, tetap orang harus ada di kamar mesin. Tapi kalau yang unmanned machinery space, ya officer metriknya seperti ini. Kira-kira demikian. Nanti Anda bisa pelajari, Anda bisa lihat di lebih jelasnya. Ini Anda bisa pelajari, ya. Ini adalah situasinya. Ini adalah tempat di mana Anda berlayar, ya. Ini nakodanya bagaimana, ya ini perwira jaga, ini lookout atau panjarwala. Kalau di kapal itu ada lookout. Umumnya lookout ini dirangkap oleh helmsman, oleh jurumudi. Kebanyakan kapal demikian. Ya saya sendiri di Pertamina, organisasi di atas kapal tidak ada lookout. Jadi lookout ini diganti oleh helmsman atau jurumudi ini. Ya, jadi ini semua penjelasan mengenai kondisi ketika kapal
belayar di suatu perairan atau sedang berlabuh dengan kondisi penglihatan cerah atau penglihatan terbatas, ya, Anda bisa menyalin officer metric ini dari modul saya yang sudah saya bagikan, nanti untuk ditempel di kapal. Kalaupun kapal Anda bukan tanker, tidak dilakukan petting atau inspektur petting, tidak ada buruknya kalau officer metric ini juga ditempel di anjungan kapal Anda. Ya, saat ini memang belum ada perintah yang pasti mengenai officer metric ini. Yang ada, yang mewajibkan adalah inspektur petting, ya, karena ini ada di dalam audit petting, ya, mengenai officer metric. Dipertanyakan apakah di kapal sudah dibuat officer metric. Ini ada di dalam audit mengenai manajemen kru di atas kapal tanker yang diaudit oleh auditor berdasarkan ship inspection report. Ya, kira-kira demikian. Dengan penjelasan mengenai officer metric ini merupakan akhir dari pembahasan SHMC dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pasis yang nantinya setelah lulus bertugas kembali di atas kapal. Terima kasih. Selamat berlayar.